Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan gue Naftali. Dan kali ini di sebelah kita lagi ada Daihatsu Sigra 1200 tipe R manual transmission. Dan ini unitnya masih baru nih, tahun 2022. Wah, betul banget. Dan kali ini kita akan bahas 5 poin penting yang bikin mobil ini dicintai sama masyarakat Indonesia. Bener banget. Yuk tonton video ini sampai habis. Let's go. Oke Sobat Setir, langsung aja kita bahas dari desain eksteriornya nih. Nah, desainnya sendiri merupakan poin pertama yang bikin mobil ini dicintai oleh masyarakat Indonesia. Karena desainnya ganteng di kelasnya. Wah, keren banget. Kalau kita lihat juga nih, di bagian lampunya, untuk tipe R ini sudah menggunakan full LED. Dan ditambah lagi untuk bagian bawahnya di sini terdapat fog lamp juga yang membantu penerangan kalau kita melakukan perjalanan di malam hari tentunya Sobat Setir. Keren banget ya. Iya. Nah, perbedaan dengan versi pendahulunya atau sebelumnya, salah satunya ada di bagian lampu juga nih, Naf. Betul. Jadi untuk versi sebelumnya menggunakan lampu halogen, sedangkan kini sudah menggunakan LED multireflektor. Nah, selain itu, di beberapa bagian seperti di grill juga memiliki perbedaan dengan versi sebelumnya, yang kini jauh lebih ganteng. Keren banget. Betul banget. Oke, Sobat Setir, kalau gitu kita geser ke samping, kita lihat bagian sampingnya. Let's go. Yuk. Nah, Sobat Setir, kita beralih ke bagian samping. Kalau kita lihat nih sama-sama, di bagian samping sini udah ada lampu sen yang ada di bagian spion. Dan juga ada lagi nih Sobat Setir, bagian spion ini bisa diatur secara elektrik dari dalam mobil tentunya. Dan pelipatannya juga ya? Dan pelipatannya secara elektrik juga. Dan di sini juga ada talang air sebagai standar. Nah Sobat Setir, ngebahas masalah bannya nih. Jadi velgnya sudah menggunakan ring 14 yang dibalut dengan ban berukuran 175/65 ring 14. Nah untuk bannya sendiri menggunakan GT Radial Campiro Eco. Keren banget. Nah terus juga Sobat Setir mau ngasih tahu, poin kedua yang bikin mobil ini menjadi mobil favorit masyarakat Indonesia adalah dari dimensinya nih. Karena walaupun ini merupakan sebuah kendaraan 7-seater ya, Naf, tapi dimensinya tetap compact. Kasih tahu dong dimensinya. Nah, buat dimensi mobil Sigra ini memiliki panjang di 4110 mm, lebar di 1655 mm, dan juga tinggi di 1600 mm. Oke Sobat Setir, nah sebelum kita bergeser ke belakang, kita bahas dulu masalah tangki bahan bakar nih. Ayo kita nyebrang ke bagian sana, let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita ngebahas masalah tangki bahan bakar. Wih, nah tangki bahan bakarnya sendiri memiliki kapasitas di 36 liter nih. Dan juga nilai oktan minimumnya 92. Wih, gokil banget. Oke, kalau gitu kita geser ke belakang, kita bahas masalah bagian belakang dan bagasinya. Let's go. Yuk. Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian belakang. Pertama nih kita dapat antena di bagian atas. Betul, dan kalau kita lihat di sini bagian lampunya ini masih menggunakan halogen Sobat Setir. Tapi tenang aja, di sini ada aksen krom warna silver yang bikin desain mobil ini jadi tambah manis. Bener banget. Dan kalau kita lihat juga di bagian bawah di sini mobil Sigra ini sudah mendapatkan sensor parkir nih. Sebanyak 2 buah dan hampir kelupaan di sini juga udah dapat si rear wiper. Nah, mumpung di belakang, langsung aja kita buka bagasinya. Yuk, kita buka. Wow. Nah, Sobat Setir, jadi dalam keadaan jok row ketiganya terbuka, kita memiliki kapasitas bagasi kurang lebih segini nih. Bisa muat 1 koper cabin secara berdiri ya? Betul, berdiri. Nah, tapi kalau misalkan masih dirasa kurang nih, bisa dilipat. Kita coba. Langsung lipat. Nah. Oke. Nah, jika posisi jok row ketiga dilipat sempurna seperti ini, kurang lebih kita bisa bawa 2 koper berukuran medium lah, lumayan besar. Mantep banget. Nah, Sobat Setir, kalau gitu kita pindah ke depan, kita ngebahas masalah mesinnya. Let's go. Ayo. Tutup dulu. Oke Sobat Setir, sekarang kita ngebahas masalah mesinnya nih. Nah, mesinnya sendiri menggunakan mesin 4 silinder 1200 cc yang menghasilkan tenaga di... Nah, buat tenaganya itu sebesar 88 PS atau torsinya itu sebesar 108 Nm. Nah, ini merupakan poin ketiga yang bikin mobil ini menjadi mobil favorit masyarakat Indonesia. Karena mesinnya kecil, yang dimana pasti irit, Naf. Betul banget. Nah, tapi cukup bertenaga untuk digunakan di keseharian. Benar. Mantap banget. Kalau gitu, kita masuk ke dalam, kita lihat bagian interiornya. Let's go.
Oke Sobat Setir, sekarang kita udah di jok interior row kedua dan row ketiga. Nah di row ketiga ada Naftali. Naf, ceritain dong di belakang ada apa aja sih? Nah oke, kalau kita misalnya duduk nih di row ketiga, row paling belakang, kita udah dapetin cup holder. Jumlahnya ada 2 di samping kiri dan juga kanan, jadi jumlahnya ada 4. Dan untuk seat beltnya itu ada di 2 titik ya. 2 titik karena di sini juga untuk 2 penumpang. Betul. Dan tentunya ada 2 headrest juga yang bisa diatur nih ketinggiannya. Nah untuk headroomnya sendiri itu gue tingginya di sekitar 158 cm dan ini sisanya ya sekitar 6 jari ya. Dan untuk legroomnya sendiri itu sekitar cukup ya 2 jari lah nih Sobat Setir kayak gitu. Nah, kalau di bagian row kedua gimana nih? Nah, lu 2 jari karena jok tengah ini bisa maju dan mundur. 2 jari itu posisi gua hampir mentok ke belakang. Nah, nih kalau segini lu jadi sisa 1 jari kan. Sedangkan kalau misalkan gua mentok yang ke depan, nah, sekarang berapa jari itu di belakang? Nah, sekarang ini ya bisa 5 sampai 6 jari. Oke, gua di 8. Cuman tetap luas nih Sobat Setir. Betul. Nah, untuk legroomnya sendiri 8 dan headroomnya sendiri, coba gue naikin dulu headrestnya di 5 jari. Nah, headrestnya sendiri di jok row kedua ada 2. Untuk seatbeltnya juga seatbelt 3 titik di penumpang kiri dan penumpang kanan. Untuk tengah mendapatkan 2 titik. Selain itu, di belakang juga dapat blower AC yang bisa kita atur sendiri kecepatan fan-nya. Cup holder di bagian door trim dan charging port 12 volt di bagian tengah nih. Jadi untuk urusan ngecharge masih aman banget ya. Mantep banget, seru ya. Nah, sekarang kita pindah ke row pertama, kita lihat ada apa aja sih di depan. Yuk, kita lihat. Let's go. Oke, sekarang kita udah di dalam. Ini dia kuncinya. Langsung aja kita nyalain ya, biar bisa nyalain AC. Nyalain. Adem. Belum nih AC-nya. Sip. Oke, Sobat Setir, untuk posisi berkendaranya sendiri nih, setirnya masih fix, tapi joknya bisa maju mundur dan reclining juga tentunya. Jadi gue bisa menyesuaikan dengan posisi berkendara gue. Oke, nah kalau misalnya dilihat nih untuk joknya sendiri ini menggunakan fabric yang cukup empuk ya. Betul? Untuk ya cukup nyaman lah untuk diduduki. Setuju. Dan di sini juga punya motif garis-garis yang bikin jok ini makin terkesan mungkin desainnya lebih imut gitu ya, lebih manis gitu. Bener banget, imut dan manis. Oke, nah kalau kita lihat selain itu di dashboardnya sendiri merupakan menggunakan bahan hard plastik yang dimana justru lebih durable nih jadinya. Lebih awet ya. Lebih awet. Nah selain itu juga di sini juga memiliki 3 perpaduan warna. Di bagian atas berwarna hitam, di bagian tengah berwarna putih, dan untuk konsol AC dan transmisi ini menggunakan warna abu-abu. Jadi beda sendiri, jadi lebih manis. Nah, kalau kita lihat bagian layar multimedianya ini udah bisa connect ke Bluetooth dan juga USB tentunya. Jadi bisa ya sambil denger lagu lah ya. Nah, beralih ke bagian bawahnya lagi nih. Untuk AC-nya ini masih menggunakan AC yang manual. Jadi masih perputarannya belum digital, tapi AC-nya dingin banget. Jadi jos banget. Bener banget, terbukti nih kita lagi siang-siang gini nggak ngerasa panas ya. Adem ya. Nah, kalau kita geser ke kanan nih, Naf. Untuk instrumen clusternya sendiri masih menggunakan analog nih, masih pakai jarum. Namun ada MID-nya nih di bagian kanan yang sudah digital. Nah, si MID ini bisa menampilkan berbagai macam informasi. Salah satu contohnya, tentunya pasti kapasitas tangki ya, bahan bakar ya. Bensinnya ada berapa, serta ada ODO, trip A, trip B, average konsumsi bahan bakar, range, serta ada indikator eco mode. Wah, keren banget. Nah, untuk setirnya sendiri, setirnya masih polos nih. Nah, masih polos, cuman enak banget karena bentuknya cocok banget buat digenggam tangan nih. Jadi buat nyetir jauh nggak begitu capek, nyaman, bener banget. Nah, untuk fitur keselamatannya di bagian setir ini sudah mendapatkan airbag, serta untuk penumpang di depan dapat airbag juga di bagian dashboard. Keren banget. Gue jadi penasaran banget, pengen cobain jalan. Langsung kita jalan. Kita coba aja. Oke, yuk. Let's go. Oke, nah sekarang udah di dalam mobil. Udah pakai seatbelt aja loh. Gue yang belum. Oke, pakai dulu dong. Oke, sambil ngejelasin ke Sobat Setir, sambil kita jalan aja kali ya. Betul. Yuk, kita langsung cobain aja mobilnya. Oke. Sip. Jadi yang pertama kali berasa di gua adalah di ininya nih, blind spot dan visibilitasnya. Oke, kayak gimana tuh, Ren? Nah, kalau gua ngeliat ke spion kanan dan kiri, spionnya tuh lumayan gede nih, dan
lebar ke samping yang dimana gue jadi gampang banget ngeliat bagian belakang. Oke. Pilar A-nya lumayan tebel sih sebenarnya. Jadi buat ngeliat ke kanan tuh lumayan sulit. Cuman sebenarnya nggak sesulit itu karena masih bisa ngintip dikit dari sisi kanan gitu. Nah, terus juga untuk kaca belakangnya gede. Padahal kalau kita lihat dari belakang kan kecil ya kacanya. Kayaknya kecil, iya. Bener banget. Cuman kalau gua intip dari spion tengah ini, kelihatannya gampang nih ngeliat ke belakang, lebih luas, enak banget. Gitu nah. Oke, nah kalau misalnya dari gue sendiri, dari tadi gue naik mobil ini ya, gue ngerasanya kekedapan suara mobil ini cukup baik sih. Karena suara dari tadi motor nih ada yang lewat gitu ya, mobil, maksudnya kita lagi mengemudi dan juga kita melakukan perjalanan tuh nggak terlalu mengganggu gitu. Dan suara road noise-nya juga mungkin agak terdengar sedikit, tapi ya balik lagi, nggak semengganggu itu dan juga masih bisa nyaman gitu. Benar banget. Nah, kalau urusan si road noise yang bocor itu, karena ini merupakan sebuah ACGC ya, yang dimana bannya kan pasti kan digunakannya ban yang terjangkau yang terjangkau juga. Betul. Nah, jadi dengan si ban terjangkau itu bikin road noise-nya juga lumayan masuk. Jadi bannya itu berisik gitu. Oke. Selain itu yang gue rasain nih di sini, soal bantingan deh, kita bahas bantingan. Mungkin untuk bantingannya cukup agak keras ya. Kalau misalnya kita ngelewatin speed bump, kayak misalnya ada di depan nih, mungkin ini karena kita berdua, mungkin nggak seberat itu ya beban muatan mobilnya, tapi beda lagi nih. Kalau misalnya kita bawa keluarga, misalnya lagi jalan-jalan keluarga, itu pasti bantingannya akan lebih empuk. Karena si bobotnya, jadi dia lebih anteng nih ya. Iya. Nggak begitu keras ya. Nah, kalau gue mau ngebahas masalah dari segi handlingnya dulu nih. Si handlingnya ini, jadi kan mobil ini kalau misalkan mobil lagi diam, setirnya ringan nih. Nah, cuman kalau misalkan lagi jalan, dia lumayan berbobot nih, Naf. Nggak kayak bukan yang tetap ringan terus kita susah kontrol. Iya. Jadi dia tetap berbobot. Nah, selain itu juga karena ini merupakan sebuah mobil yang lumayan tinggi dan mobilnya juga 7-seater. Memang nggak seenak bawa mobil sedan tentunya. Iya nggak sih? Cuman untuk si Sigra ini menurut gue masih lumayan lah. Sekarang jalanan di depan rada sepi. Kita coba zigzag sedikit kali ya. Nah, kita coba aja langsung kita tes. Silakan pegangan. Waduh, oke, siap. Coba. Tuh. Sebenarnya body roll mobilnya lumayan terasa nih, Naf, body rollnya. Cuman ya karena memang mobilnya lumayan panjang dan lumayan tinggi, yang dimana body rollnya pasti berasa. Cuman kalau untuk nikung-nikung yang lumayan high speed seperti ini, sebenarnya masih oke lah, nggak yang bikin kita, waduh, mobilnya mau kebalik nih, gitu kan? Iya, masih aman ya. Masih aman, masih cukup oke, nggak masalah, gitu. Nah, Sobat Setir, seperti yang tadi udah kita mention nih, masa iya ngebahas mobil nggak ngebahas masalah mesinnya? Nah, mesinnya tadi kita udah ngebahas di sektor mesin menggunakan mesin 4 silinder 1200 cc yang menghasilkan tenaganya itu 88 PS dan torsinya itu sebesar 108 Nm. Nah, 108 Nm, bener banget. Sebenarnya fokusnya memang bukan untuk kebut-kebutan, karena kalau kita ngeliat dari figur tenaganya juga nggak yang spektakuler sebenarnya. Iya, nggak begitu ya. Karena balik lagi, ini kan sebuah MPV ya. Jadi memang digunakan untuk kendaraan commuting aja, titik A, titik B. Dan tentunya nih, yang menjadi poin utamanya adalah si iritnya. Betul, mesin ini sangat irit ya. Bener banget. Nah, jadi juga untuk mobil ini sendiri sebenarnya cukup aja, yang penting bisa untuk nyalip-nyalip nih. Karena kan penggunaannya kan pasti kan di jalanan kan lebih ke, wah, mobil depan misalkan nih ada truk nih. Betul. Lama kita mau nyalip. Daripada takut truknya mundur kena kita ya kan, kita nyalip. Tuh, kalau gue injek tenaganya ya lumayan bisa. Bukan lumayan bisa lagi, Pak. Ya bisa gitu. Memang cukup tenaganya untuk itu gitu. Nah, sekarang kita kasih performanya. Oke, kita gas aja kali ya. Kita turun lagi satu, langsung aja kita gas. Wow. Memang nggak yang dar meledak tenaga gitu ya. Cuman ya cukup lah untuk penggunaan standar sehari-hari. Mobil ini pun cukup lah. Betul banget. Dan yang harus diingat, fokusnya memang bukan untuk tenaga yang meledak-meledak atau kendaraan yang kencang, tapi si konsumsi bahan bakar yang irit tentunya. Gitu. Oke lah. Asik nih. Keren banget. Oke
Oke Sobat Setir, itu dia 5 alasan kenapa mobil ini menjadi mobil favoritnya masyarakat Indonesia. Nah, jadi mobil ini tipenya sendiri dimulai dari D, kemudian M, X, dan untuk yang tertinggi nih, seperti unit yang sedang kami review ini, tipe R. Nah, untuk warnanya sendiri itu tersedia yaitu Icy White Solid, Glittering Silver Metallic, Dark Gray Metallic, Ultra Black Solid, Orange Metallic, Bronze Metallic, dan juga Scarlet Red Metallic. Nah Sobat Setir, satu hal yang gue suka dari mobil ini adalah si 7-seaternya itu. Mengingat ini merupakan sebuah mobil yang tidak terlalu besar, mesinnya juga irit, namun bisa membawa 7 penumpang. Kalau lo gimana? Betul banget. Nah, kalau buat gue sendiri, gue seneng banget sama mobil ini karena dengan harganya yang terjangkau, ini tuh worth it banget sebagai mobil keluarga tentunya. Setuju. Nah, buat kalian nih Sobat Setir yang pengen banget mobil bekas harga cerdas, kalian bisa langsung aja dapetin mobil ini tanpa DP alias DP-nya 0%. Dan untuk cicilannya juga mulai dari 70 ribuan per hari nih. Wih, gokil. Selain itu, kalian juga bisa tukar tambah mobil kalian atau upgrade mobil bekas kalian jadi yang lebih baru melalui program trade-in. Oh iya, mau ngingetin nih buat Sobat Setir, kalau sekarang Instagram kami udah bukan di @setir.kanan, melainkan jadi @setirkanan_official. Keren banget. Nah, buat Sobat Setir yang pengen tahu informasi lebih lanjut, bisa langsung klik Instagram kita di bawah ini. Betul banget. Berarti sekian video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Gue Narendra, Gue Naftali. sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Satu Satu Setir. Setir. Oh iya, mau ngingetin nih sama Sobat Setir, kalau sekarang setir kami. Oke Sobat Setir, berarti sekian video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Udah subscribe, nggak enak banget ya? Komen dan subscribe. Oke, turun ya, turun.